ketika Bapa menjadikan semuanya, itu tidak ada satupun yang kotor, tidak ada satupun yang najis. Karena semua diciptakan oleh Dia yang kudus itu. Setuju, katakan amin. Otomatis semua yang Dia jadikan itu kudus, Kak. Mau Dia jadikan Sion, mau Dia menjadikan Anda dan saya, mau Dia jadikan bumi, mau Dia jadikan segala hal, semuanya baik adanya. Makanya kalau kamu belajar dalam Kejadian pasal 1, setiap kali Dia menyelesaikan ciptaannya 1, 2, 3, 4, 5, Anda bisa lihat ada satu perkataan terakhir yang selalu Dia katakan bahwa Dia melihat semuanya apa? Baik adanya. Ada amin? Semua yang baik itu bukan semua yang najis, Kak. Tapi semua yang kudus, semua yang benar, semua yang penuh dengan sukacita dan damai sejahtera. Setuju, katakan amin. Jadi pada mulanya ketika Dia menjadikan semuanya itu indah, kudus, dan begitu bersahaja. Katakan sebelah kiri kanan, betapa saya merindukan masa saya itu. 1, 2, 3. Amin. Oke, bisa nangkap sampai sini. Singkat cerita saudaraku, ketika Bapa menjadikan Adam, kemudian ada Hawa di sebelah dengan satu hukum. Semua buah boleh lu makan, tetapi jangan lu makan buah pohon kematian itu, sebab engkau akan mati, atau buah pengetahuan yang baik dan yang buruk. Engkau akan mati. Adam bilang, siap Bapa, aku mengerti. Tapi ketika Hawa mengambil buah itu, karena dia terpikat oleh buah yang begitu indah, kata Alkitab, yang menarik hati, Hawa pun memetiknya. Kemudian memakannya dan membawanya kepada Adam. Adam dilema, apa yang harus dia lakukan? Kata Kejadian berkata bahwa oleh karena engkau lebih memilih perempuan itu dan memakan buah itu, maka terkutuklah engkau. Jadi kesimpulannya Adam lebih memilih Hawa daripada memilih Bapa. Singkat cerita saudaraku, kita masuk di tahap bumi yang begitu indah, menjadi bumi yang begitu kotor, menjadi bumi yang begitu najis, menjadi bumi yang begitu rusak. Kejadian berkata begini saudaraku, oleh karena engkau Adam, maka terkutuklah, lihat omong kuat, maka karena engkau Adam, maka terkutuklah tanah. 1, 2, 3. Waktu Bapa berkata, maka karena engkau hai Adam terkutuklah tanah, bumi yang begitu indah, bumi yang begitu bersahaja, bumi yang mampu menghidupi semua makhluk hidup, langsung kering. Tidak ada satupun yang dapat hidup di bumi lagi. Di situ kata Alkitab, engkau harus mengusahakan ini bumi yang terkutuk ini, kata Alkitab. Anda perhatikan, Adam dalam keadaan dimarahin Bapa, terkutukan. Tetapi yang dikutuk bumi duluan, tanah yang dikutuk, karena dari situlah Adam diambil. Tek. Anda perhatikan ini, simak baik-baik. Bumi yang indah, sekarang karena dosa menjadi bumi yang hancur atau rusak. Bumi yang mampu melahirkan atau bisa menghidupi manusia, menjadi bumi yang gersang, menjadi bumi yang hancur, menjadi bumi yang tidak dapat menghasilkan apa-apa, kakak. Adam tidak perlu kerja, bumi memberikan kehidupan buat Adam. Semua yang diinginkan oleh Adam untuk dia memenuhi nutrisi dalam dia tubuh, itu disediakan oleh alam, oleh bumi, kakak. Tetapi ketika dosa itu kakak mulai menguasai kakak, kutuk itu mulai merajalela, Adam harus mengusahakan tanah, baru dia bisa hidup memenuhi nutrisi dalam dia tubuh, kakak. Anda bisa lihat, jadi kata padang gurun sebenarnya itu tentang apa, kakak? Tentang satu keadaan bumi yang begini luas, kakak, yang begitu bagus, yang begitu indah, yang mampu menghasilkan sesuatu untuk menghidupi manusia, menjadi hancur, menjadi rusak, padang gurun. Sejauh mata memandang ini bumi nothing, tidak ada apa-apa, kakak. Kosong, gersang, sudah betul-betul hancur, rusak adanya. Manusia harus mengusahakan dengan susah payah, baru dia bisa menikmati yang namanya hidup. Kasih tahu sebelah kiri kanan. Harus dengan susah payah mengelola tanah yang terkutuk itu, baru dia bisa hidup memenuhi kehidupannya. 1, 2, 3. Jadi saudara bisa lihat, bumi yang dulunya penuh dengan kekudusan, sekarang bumi yang penuh dengan kenajisan. Bumi yang dulunya itu benar, bumi yang dalam keadaan semua baik adanya, menjadi bumi yang penuh dengan segala keinginannya. Kita terus buka ini ayat.
supaya kamu menjadi anak muda yang tidak tergiur dengan dunia ini, yang sedang lenyap dengan segala keinginannya. 1 Yohanes pasal 2. Sampai Anda bosan dengar-dengar ini berita. Tidak apa-apa. Alkitab bilang berulang-ulang supaya kamu otak terbuka. Karena anak muda itu dalam hatinya penuh dengan kebodohan. Dan hanya dengan tongkat dan didikan saja itu kebodohan itu akan pergi dari dia. Satu Yohanes pasal berapa ya? 2 Yohanes atau 1 Yohanes? 1 Yohanes pasal 2 ayat yang ke-15 sampai 17. Oke. 2, 3. Janganlah kamu mengasihi dunia dan apa yang ada di dalamnya. Jikalau orang mengasihi dunia, maka kasih akan Bapa tidak akan ada. Omong kuat, 1, 2, 3. Ulang ini ayat. 1, 2, 3. Lagi, 1, 2, 3. Saya tanya teman-teman, kenapa Alkitab suruh kamu jangan mengasihi dunia? Padahal kamu tinggal di dunia. Jangan mengasihi ini dunia. Tapi kamu semua dan saya tinggal di dunia ini. Bagaimana ini? Sesuatu yang betul-betul sangat bertentangan. Katong tinggal di dalamnya, katong hidup di dalamnya. Tapi katong sudah boleh mengasihi ini dunia. Sekali lagi saya bawa kamu kembali ke masa yang lalu. Di mana bumi ketika Bapa menciptakan itu begitu baik, begitu indah, begitu kudus. Tetapi karena dosa hancur, rusak. Dan merusak semua orang di dalamnya, kakak, supaya Anda tahu. Kamu tidak percaya? Kejadian pasal 6, buka dulu. Ayat yang ke-11 dan ayat yang ke-12, saudara. Kejadian pasal yang ke-6, ayat yang ke-11 sampai dengan ayat yang ke-12, saudara. Ini bukan Kak Victor yang bicara, tapi sabda Bapa ya. 2, 3. Adapun bumi itu telah rusak di hadapan Allah dan penuh dengan, omong kuat, 1, 2, 3. Lihat saya, bumi rusak, penuh kekerasan di dalamnya. Artinya bumi tidak lagi memberikan kehidupan yang membuat manusia itu penuh dengan sukacita, penuh dengan damai, sejahtera. Saya nggak ada lain. Semuanya telah rusak, semuanya telah hancur, kakak. Ayat yang ke-12. 2, 3. Anda bayangkan, dia bilang bumi rusak. Di ayat 12 dia menekankan lagi bahwa benar-benar rusak. Sehingga ketika 1 Yohanes 2 tadi yang kamu baca, dia berkata jangan mengasihi dunia ini dengan segala yang ada di dalamnya. Anda harus mengerti sekarang bahwa bumi yang katong tinggal itu rusak. Dunia yang ada di sini rusak. Katakan sebelah kiri kanan. Makanya dia bilang kamu jangan mengasihi ini dunia. Karena akan membuat kamu semakin rusak. 1, 2, 3. Sampai sini Anda bisa mengerti sekarang. Kenapa Alkitab bilang kamu tidak boleh mengasihi dunia ini. Sekali lagi, ayat 11 dan 12 dari Kejadian pasal 6 ini memberikan satu penegasan buat kamu dan pengertian yang jelas buat kamu bahwa bumi ini benar-benar apa, teman? Katakan sebelah kiri kanan, rusak. Kasih tahu, rusak. Sangat amat apa, kakak? Ayat 12 dia kasih tekan lagi. Benar-benar rusak. Rusaknya benar sekali. Sungguhlah rusak benar. Ini bumi, kak. Pertanyaannya, Anda dan saya tinggal di mana? Bumi yang mana, kak? Oh, Tuhan Yesus sudah mati buat kita di Golgota. Salib telah ditegakkan. Amin. Sekarang Kak Victor tanya. Tuhan Yesus sudah mati. Setuju, katakan amin. Di Golgota, amin. Dia sudah bangkit buat kita semua. Haleluya. Pertanyaan saya, masih ada orang maki tidak? Masih ada orang pembunuh? Masih ada orang perkosa orang tidak? Masih ada tukang tipu? Masih ada orang tukang korupsi? Masih ada tidak hamba Tuhan yang tidak sungguh-sungguh dengan Tuhan? Kasih tahu sebelah kiri kanan. Katanya Tuhan sudah mati.
sudah berjuang buat kamu. Katanya salib telah ditegakkan, kenapa masih ada orang berdosa? Kasih tahu sebelah kiri kananmu, bumi ini benar-benar rusak. 1, 2, 3. Makanya kamu untuk bisa sampai pada pemulihan dan percaya bahwa dia telah memberikan hidupnya buat kamu dan saya lewat salib, itu kamu saja harus berjuang. Amin. Kamu sendiri saja harus berjuang. Berjuang itu apa? Percaya dengan sungguh. Bukannya sekedar lahir dalam keluarga Kristen, kemudian sudah terbiasa di gerejamu dengan aktivitas dalam pelayananmu, karena kau lihat kau punya bapak suka melayani, kau punya mama suka melayani, kau lihat kau punya kawan suka bermain musik di gereja, kau juga ikut. Kasih tahu sebelah kiri kanan, berapa banyak pelayan Tuhan hanya ikut-ikutan? 1, 2, 3. Melayani hanya ikut-ikut. Coba lihat sebelah kiri kanan, itu yang pelayan di belakang, jangan banyak cerita. Alfred, terlalu banyak cerita. Kenapa? Ikut-ikutan. Pelayanan hanya ikut-ikutan, makanya cerita lebih banyak, otak tidak jalan terus. Tapi kepingin masuk surga, kepingin pulang ke rumah Bapa, Yerusalem baru, bumi baru, langit baru. Tapi otak tidak jalan terus. Kasih tahu sebelah kiri kananmu. Semakin lu tidak kenal Bapamu, sekalipun lu seorang pelayan, lu tidak layak di hadapan Bapa. 1, 2, 3. Kasih tahu sebelah kiri kananmu, bumi ini rusak. Jangan berpikir, oh saya sudah di sini, saya sudah di gereja, saya juga pelayanan, saya juga main musik di gereja ini, di gereja itu. Coba lihat sebelah kiri kanan, lu mabok tiap hari, lu rusak Pak. 1, 2, 3. Layak tidak pi Yerusalem yang baru? Tidak atau layak? Ya toh? Ada orang sama kayak itu di belakang. Orang khotbah, orang cerita, orang duduk ketawa sendiri kayak orang gila. Di mana saja mereka pergi pasti sama. Mau di sini, mau di gereja. Makanya firman tidak pernah masuk di otak dan hati. Makanya tidak pernah bertumbuh. Tapi pelayanan. Melayani. Tapi otak tidak bertumbuh. Hati tidak bertumbuh. Iman tidak bertumbuh. Itu yang saya bilang sama kamu. Sampai di dalam gereja dan pelayanan pun. Bumi itu ada. Kamu ada di atas bumi ini kakak. Ada 7 area pengaruh. Kalau orang biasa bilang. Kingdom. Kerajaan Allah orang bilang begitu. Kingdom Driven Church. 1. Art and entertainment. Itu ada di bumi. Rusak semua. Business and marketplace. Rusak. Makanya kalau ada pebisnis di sini. Dia hidup takut akan Tuhan. Betul-betul dia mau mengubah marketplace. Amin. Tapi kalau dia hidup juga sama ke marketplace yang lain. Artinya sama we. Yang ketiga, church and religion. Ada di bumi kak. Artinya apa? Ketika gereja hadir, ketika komunitas rohani hadir, ketika persekutuan hadir, tetapi dia tidak hidup dalam kekudusannya Bapa saya, berarti gereja juga rusak atau tidak? Persekutuan rusak atau tidak? Sama kakak. Digital dan teknologi rusak semua. Education rusak semua. Apalagi family rusak, makanya melahirkan generasi yang rusak. Government dan politik apalagi. Sudah dipilih mengundurkan diri. Ganti dengan orang yang tidak disukai. Itu politik kak. Sudah kepingin naik tapi tidak jadi-jadi. Uang sudah habis 1 miliar. Lu gila. Kasih tahu sebelah kiri kanan. Dunia ini memang benar-benar rusak. Makanya Alkitab bilang apa? Jangan engkau mengasihi dunia. Karena engkau akan semakin kasih tahu. Mau rusak, cintai dunia. 1, 2, 3. Ngomong kuat. Cintai dunia, rusak kamu. Tapi pelayanan tetap rusak. Jadi melayani ini hanya fisik. Main keyboard, main bass, main drum, menyanyi, singer, song leader. Lama-lama saya tidak suka semua ini. Bukan tidak suka ini musiknya. Tidak suka manusia yang hidup dan tidak mau bertumbuh. Kasih tahu sebelah kiri. Bertobatlah, bertobatlah. Ngomong kuat. Kak Victor tahu saya ini melayani sudah puluhan tahun. Mau lu puluhan tahun ke? Lu mau 100 tahun melayani. Tapi lu pun hidup tidak tahu berubah-ubah. Tetap rusak.
Seberapa hebatnya lu pelayanan, seberapa canggihnya lu berkhotbah, seberapa kelilingnya dunia ini lu sudah keliling, tapi lu hidup lebih mengasihi dunia kakak. Aduh, gila Pak. Karena ada banyak pendeta lebih mengasihi dunia daripada Tuhan dan jemaat. Saya nonton ada satu konten, ada Ernest di situ. Tahu Ernest? Apa konten, bukan apa, stand up comedy Ernest. Dong bercerita tentang bagaimana pendeta-pendeta hamba-hamba Tuhan itu memakai perhiasan-perhiasan yang bermerek, kemudian mengunjungi jemaat yang miskin melarat. Oh, Ernest punya kata pedis sekali. Karena dia pun bilang gini, kan itu pemberian jemaat. Kalau tidak dipakai nanti tidak enak dengan jemaat yang memberi. Ernest bilang apa kakak? Lebih baik lu tersinggung dari satu orang daripada lu menjadi batu sandungan buat semua jemaat yang tidak mampu. Karena melihat lu pun jam ini 1 miliar. Lu pun cincin ini seperti Hotman Paris. Lu pun kalung ini rantai ke rantai babi saja. Kakak, sudah mulai ada keresahan-keresahan dari segelintir orang yang melihat bahwa ini orang sudah semakin rusak padahal seorang hamba Tuhan. Padahal seorang pelayan Tuhan. Kalau kamu mungkin, saya lupa situsnya. Ada satu situs itu dia punya khusus mencari tahu tentang barang-barang branded yang dipakai oleh ibu gembala dan bapak gembala. Betul kakak? Dimulai dari baju. Jam tangan kakak. Ada pendeta yang dia punya jam tangan itu kakak. Hari ini dia pakai yang harga 500 juta, 1 miliar. Ada semua kakak. Itu dibedah khusus. Ya pendeta di Kupang kan semua itu. Ada cincin kiri, cincin kanan, kalung kiri. Kalau orang mulai bedah dia punya pakaian kakak. Minimal itu 100 juta. Dia jalan itu 100 juta. Ini Kupang Pak. Kasih tahu sebelah kiri. Kupang. Ya. Kasih tahu sebelah kiri. Kupang Pak. Ya gereja dibikin bagus. Semua segala macam. Kakak itu baik. Menurut pandangan orang baik. Silakan lakukan. Tidak ada orang yang larang. Tapi ingat. Siapa yang mengasihi dunia ini, dia membuat dia diri itu rusak. Karena dunia atau bumi ini semakin apa? Benar-benar apa kakak? Sorry. Sungguhlah rusak benar. Menurut siapa? Bapak bukan kita kak. Makanya Bapak perintah di 1 Yohanes bilang apa? Jangan lu mengasihi dunia. Kalau lu mengasihi ini dunia, lu benar-benar tidak mengasihi Bapak. Karena pasti lu ikut rusak. Walaupun beta sudah di pelayanan, kakak pelayanan itu bukan menjadi satu-satunya cara jaminan untuk lu betul-betul tidak rusak. Berapa banyak orang yang melayani Tuhan di altar main bass, tapi dia perkosa orang. Ada teman saya main bass di Bali, gereja besar di Bali. Akhirnya dipecat, diskors, dipecat. Kenapa? Jatuh cinta dengan pemain tamborin. Kemudian dua pergi di hotel, berhubungan badan, hamil. Berapa banyak WL yang hancur di kelas dunia. Seperti salah satu kesaksian namanya Ron Kinoli. Itu kayak beta begini, orang kulit hitam. Sekali dia pimpin pujian kakak, bisa 1 juta orang bertobat kakak. Itu Ron Kinoli, dia tidak khotbah tapi dia pimpin pujian. Tapi dia jatuh dengan dia pun sekretaris. Ada satu namanya Reinhard Bonke. Seorang pengkhotbah kelas dunia. Sekali berkhotbah itu orang Afrika bertobat semua kakak. Tapi dia homo. Dia jatuh dan dia pun asisten. Seorang laki-laki. Berapa banyak kakak. Kalau kamu pernah dengar namanya Israel Houston. Seorang penyanyi, seorang worship leader yang kelas dunia. Luar biasa. Drop. Why? Tidur dengan sekretarisnya. Siapa yang mengasihi dunia, dia semakin rusak kak. Itu sudah hukum kak. Saya bawa kamu ke masa lalu. Supaya kamu tahu kenapa ayat ini bisa terlahir kak. Ini padang gurun terbesar kakak. Yaitu bumi ini. Ingat di dalam padang gurun itu ada semua yang membinasakan kamu. Ada semua yang bisa membuat kamu itu hancur. Membuat kamu semua itu tidak berdaya. Ingat di padang gurun tempat kamu diuji, diproses, itu padang gurun. Ingat di padang gurun itu tempat kamu akan menunjukkan kualitas hidup kamu. Apa kamu bertumbuh, berakar dan berbuah di dalam Bapa? Atau kamu tidak bertumbuh dan berakar di dalam Dia? Kamu hanya cuma seperti pohon yang hanya cuma rimbun daunnya,
banyak pelayanan. Lu pergi di gereja ini kali satu minggu tuh lu pelayanan sampai 3-4 gereja lu keliling. Tapi lu pun tersinggung nomor 1. Lu pun simpan dendam nomor 1. Lu pun tidak suka orang nomor 1. Apakah itu bisa membuat kamu selamat? Tidak bisa. Kasih tahu, lebih baik tidak usah pelayanan. Mulai mengintrospeksi dirimu. Saya kasih kamu ayat. Supaya kamu pulang dan bertobatlah. 2 Korintus. Korintus 13 ayat yang kelima. Sudah dapat? Oke. Baca ini kuat-kuat. Supaya kamu semua benar-benar ada dalam satu posisi yang diinginkan oleh Bapa saya. 2, 3. Ujilah dirimu sendiri. Apakah kamu tetap tegak di dalam iman? Selidikilah dirimu. Apakah kamu tidak yakin akan dirimu bahwa Kristus Yesus ada di dalam diri kamu? Sebab jika tidak demikian, kalau tidak tahan uji di padang gurun, apa yang terjadi? Dibinasakan. Jadi apa yang harus saya lakukan, Kak Victor, ketika saya ada di bumi, di dunia yang rusak ini, kakak? Alkitab ngomong, uji lu pendiri. Apakah aku ini tetap tegak di dalam iman? Apakah yang saya lakukan ini melayani Bapak saya, melayani pekerjaannya? Kalau melayani Tuhan itu Prince, lu punya waktu pribadi dengan Bapak itu kuat. Bukan lu lalu lalang kiri kanan, main di sini, main di sana, waktu tidak berdoa, waktu untuk berdoa tidak ada. Percuma punya uang yang banyak, percuma punya titel yang besar. Tetapi kalau kamu tidak punya hubungan pribadi dengan Bapa, kasihan roh dan jiwa kamu. Ada amin, Prince? Jangan jadi orang yang sia-sia. Ini melayani pekerjaannya, melayani dia khusus dengan Bapa. Punya waktu kerja, tapi waktu doa, doalah dengan kusuk, doalah dengan sungguh-sungguh. Bangunlah hubunganmu yang karib dengan penciptamu. Karena hanya dengan bergaul karib dengan Bapamu yang kudus dan yang benar, membuat engkau itu berkenan di hadapan Bapa. Mata, hati, pikiran itu tertuju atas kamu. Dari siapa? Matanya Bapa, telinganya Bapa tertuju pada kamu. Hatinya Bapa tersimpan engkau di dalam hatinya. Setuju katakan amin? Uji lu pun diri, Kak. Perhatikan kau punya diri, apakah saya ini benar-benar tetap tegak di dalam iman atau sonde? Apakah ketika saya melayani, apakah ketika saya berbuat sesuatu, apakah saya melakukan itu berlandaskan dengan iman percaya saya dengan sungguh kepada Bapa atau sonde? Atau hanya cuma saya melakukan ini karena tugas, hanya karena saya ingin membelikan sesuatu sehingga saya harus banting tulang. Ada orang yang punya satu keinginan untuk punya A, maka dia akan bekerja sedemikian rupa, maka dia menghalalkan segala cara. Dia mau punya waktu 2 atau tidak, yang penting beta pergi kau bekerja dapat uang untuk beta mendapatkan sesuatu. Kakak, dunia ini jahat dan rusak, Kak. Kalau kamu hanya mau mengikuti keinginan kamu dan akhirnya tidak mengasihi Bapak saya, hancur, Kak, tidak tahan uji. Sedangkan Bapak saya berdoa siang dan malam sesuai Yohanes 16:17. Aku berdoa supaya semua kamu ini diselamatkan. Supaya kamu semua ini pulang kembali dengan selamat ke Yerusalem yang baru. Itu doanya Bapak. Kasih tahu, uji lu pendiri. Berdiri tegak di dalam iman atau sonde? 1, 2, 3. Kuat. Uji. Kak Victor, bagaimana uji saya punya diri? Ketika kamu ada dalam masalah, ini saya kasih contoh-contoh. Kalau saya punya ada banyak sekali, dia punya standarnya. Kalau kamu baca, saya punya standar semua ada. Saya kasih di Marina atau di Asli baca. Doanya geleng-geleng kepala saya. Itu standar hidup saya. Bikin. Kalau kamu lihat orang bertumbuh, begini. Dia mengenal Bapa itu seperti apa. Kamu ada masalah, siapa pribadi yang pertama yang ada di otak kamu? Pacarmu, papamu, mamamu,
suamimu, istrimu, atau penciptamu. Puji. Ketika lu dalam persoalan-persoalan ini, siapa yang selalu menguatkan kamu dan diri kamu? Suami kah? Yang paling terdekat itu suami kah? Yang paling terdekat itu istri yang menghibur, kasih tahu. Yang paling lebih dekat dan lupung istri dan lupung suami dan lupung orang tua adalah Bapa. Kan dia bilang dia tinggal di dalam kamu. Karena kamu bilang kamu tinggal di dalam dia, amin. Istri masih di luar kamu, suami masih di luar kamu, papa dan mama kamu masih di luar kamu. Tapi yang tinggal di dalam kamu, kamu lupa. Kasih tahu sebelah kiri kanan, ujilah diri kamu. Apakah kamu tetap tinggal di dalam imannya dia atau tidak? Kamu percaya dia sungguh-sungguh atau tidak? Atau kamu masih mengandalkan kekuatan kamu? Seberapa banyak di antara kamu di sini yang terus mengandalkan diri kamu sendiri? Yang terus mengandalkan kekuatan kamu ketika kamu bekerja, ketika kamu berbisnis, ketika kamu bersekolah atau kuliah. Pakai kekuatannya siapa kamu? Uji diri kamu. Kalau kamu hanya pakai kamu punya kekuatan, kamu udah layak. Selidikilah dirimu. Apakah kamu tidak yakin akan dirimu bahwa Kristus Yesus ada di dalam diri kamu? Katakan sebelah kiri kanan. Kalau Tuhan Yesus ada dalam diri kamu, bukan lagi kamu yang menguasai kamu, tapi Yesus yang menguasai kamu. 1, 2, 3. Amin. Sehingga yang melayani, top. Singer solider, mantap. Main drum tidak pakai emosi. Ya tahu? Makanya ada marah-marah, dia main tua, dia pukul saja. Tempo lari kiri kanan, penting hajar. Nah ada hajar-hajar di sini. Katakan sebelah kiri, selidiki hati. Kasih tahu, selidiki. Amin. Kasih tahu sebelah kiri kan. Padang gurun itu keras kakak. 1, 2, 3. Jadi harus butuh makanan yang apa? Lebih keras dari padang gurun. Jadi kalau kau tersinggung di sini keluar. Kalau hanya mau pelayanan biasa saja buat apa? Ini kakak. Lihat. Buka Filipi pasal 2. Ayat yang ke-13, 14. Kalau kamu berkata ada Kristus di dalam kamu. Ingat, berarti Kristuslah yang mengerjakan di dalam kamu. 2, 3. Karena Allah lah yang mengerjakan di dalam kamu. Titik. Sekali lagi bacanya kuat. 2, 3. Karena Allah lah yang mengerjakan di dalam kamu. Maupun tadi yang kamu baca di 2 Korintus pasal 13 berkata apa? Selidikilah hati kamu. Bahwa kamu tahu bahwa Kristus tinggal di dalam kamu. Kalau Yesus itu yasa kita tinggal di dalam kamu, dengar ini baik. Dialah yang mengerjakan di dalam kamu, mau kemauan, semuanya itu Bapa punya, bukan ketong lain. Jadi sesungguhnya ada lagi yang disebut dengan keinginan-keinginan dalam diri kita. Amin kakak. Bisa nangkap sampai di sini. Kamu mau melewati ini padang gurun. Mau sampai pada satu tempat, yaitu di bumi baru, langit baru, Yerusalem yang baru. Kamu tidak boleh membuat diri kamu rusak. Mengikuti ini dunia. Kakak, terlalu banyak manipulasi. Kelihatan manusia itu baik semua. Kelihatannya baik. Kelihatannya pelayanan. Kelihatannya, tapi siapa yang tahu bahwa dia tidak mampu untuk hidup di dalam apa yang Bapak bilang, melakukan kehendakku. Dia hanya berjuang supaya kelihatan baik di depan orang. Tapi dia punya hati penuh dengan dendam dan amarah. Coba lihat sebelah kiri kanan. Stop kepo. Sebab kepo membuat kamu iri hati, dengki dan marah. 1, 2, 3. Kuat. Ya toh, kepo ada orang pengusaha di sebelah. Kayaknya dia potong beta. Tidak ada orang yang potong usaha. Itu lu perasaan, amin. Ya toh, lu mulai kepo dia disuruh beli ini, besok lagi disuruh beli ini. Kayaknya dia ini suanggi. Di bakso ini laris, semuanya sudah laris, semua di bakso laris mati. Pasti nih, pasti apa? Pasti dia pakai ini nih. Lu pirasa sendiri toh.
Kalau memang dia punya pentolan itu lu banting begini ditelentik kayak pingpong, kayak bola pingpong, itu memang dia pakai setan. Masa dia punya bola nih apa bakso begini lu lempar keras kayak batu tapi laris. Berarti yang makan itu memang buta. Ya toh? Masa tidak enak juga lu bilang enak. Memang lu pun tenggorokan tuh sudah diracuni begitu. Lupung lidah itu sudah ganti dari lidah jin. Yang lu makan enak semua. Makanya kenapa kita bilang doa, semua ini sudah rusak. Mau makan itu doa atau tidak kamu? Kadang-kadang sudah lapar, Tuhan engkau mengerti. Ya toh? Apalagi kopi warung itu cium dia bau wangi, enak sekali. Kau tidak tahu dia pun tempe itu dia buang di dia pun lantai. Dia pun lantai itu bah hitam semuanya. Beta tuh pernah. Ya, orang sewa kita pun tanah di Karvita itu. Dia buka dia pun dapur, baru dia pun tempe tahu ada tabuang di situ. Baru bilang gini, Kafik mau makan kok eson jadi. Ayam di situ, tempe di situ, baru kamar mandi di depan. Awi. Baru orang datang tuh banyak sekali. Enak. Enak. Kasih tahu, dunia ini rusak kakak. Semua hal, sampai makanan juga rusak. 1, 2, 3. Salah satu jenis makanan yang rusak adalah semua yang disajikan tanpa olahan. Langsung ambil, masukkan. Cepat saji. Sebelah kiri kananmu katakan, boleh makan tapi jangan keterusan. Pada saat keinginan yang tak bisa dibendung lagi baru dibeli. Keinginan yang tak bisa dibendung, maksudnya begini. Sudah kepingin sekali seperti perempuan yang ngidam. Mungkin 1 tahun 1 kali. Bukan setiap waktu. Sayang, balai badan KFC. Balai badan burger. Awin jimatio. Mau berdiri McD. Acih. Kasih tahu sebelah kiri kananmu. Dunia ini rusak kakak. Hati-hati ya. 1, 2, 3. Nah, kalau Bapa yang mengerjakan di dalam kamu dan saya, otomatis dia akan mengarahkan kamu dan saya untuk hidup mengasihi dia. Itu pasti. Amin. So pasti dia mengarahkan kita untuk lebih berpengharapan kepada dia. Lebih takut sama dia, pasti. Karena di dalam kamu ada dia. Dan dialah yang mengerjakan di dalam kamu seturut dengan keinginan, kerelaan hatinya. Bukankah tompu mau? Kasih tahu sebelah kiri kanan. Hati-hati. Mari kita kembali ke 1 Yohanes pasal yang kedua, ayat yang ke-15 tadi saudaraku. Kalau dia yang mengerjakan di dalam kamu, maka ayat yang ke-16. Coba kamu baca. 2, 3. Sebab semua yang ada di dalam dunia, yaitu keinginan daging dan keinginan mata, serta keangkuhan hidup, bukanlah berasal dari, melainkan dari dunia ini. Makanya kenapa dia bilang kamu uji kau punya diri, kau selidiki kau punya diri. Kau ada kuat di dalam iman atau sonde. Kalau kau menyelidiki kau punya diri bahwa benar ada Kristus di dalam kamu, otomatis Filipi pasal 2 itu tergenapi. Yaitu Kristus lah yang akan memimpin dan menuntun kamu seturut dengan kemauannya dia. Oleh karena itu kakak, kamu tidak akan pernah bisa mengasihi dunia ini. Karena dunia ini sedang lenyap dengan segala keinginannya. Daging, keinginan mata, keangkuhan hidup. Mau keinginan daging, mati pak. Karena Kristus yang ada di dalam kita. Setuju katakan amin. Kita ini seperti robot kalau bahasa kasarnya. Ada yang mengontrol ketong untuk berjalan, berpikir dan berkata. Kasih tahu sebelah kiri kanan. Kalau benar ada Kristus di dalam kamu, bukan lagi kamu punya keinginan yang menguasai kamu, melainkan Bapa punya keinginan yang ada dalam kamu. 1, 2, 3. Ngomong kuat, kalau ada Kristus, ada Tuhan Yesus dalam lu pendiri, otomatis Tuhan Yesus yang tuntun san lu. Bilang begitu, 1, 2, 3. Bukan keinginan dagingnya kamu. Bangun pagi bukan berdoa, handphone misalnya. Bangun pagi bukan berdoa, tapi cari di dapur, lapar. Bangun pagi bukan bikin menyenangkan Tuhan sedikit kok dengan lu punya tidur yang tidak tahu diri. Lu bulu-bulu badan lu di depan, di luar. Lu tidur sesuatu tahu diri lagi. Misalnya, ini misalnya. Ya tuh. Dengan lembu rambut yang tak fruit, tidak tahu diri.
Orang kalau tahu menyelesaikan dia pun diri tuh kakak, dia introspeksi diri, ngaca terus. Makanya sengaja saya bikin jendela banyak-banyak ini supaya apa? Ngaca terus tiap hari. Ya, beta bangun pagi ngaca. Apa yang kurang dari saya sendiri? Makanya saya punya anak 2 orang, selalu bangun pagi pasti duluan kaca. Setelah itu, ayo kita doa, ngaca. Evan juga yang kecil aneh baru 9 bulan, lihat ngaca dulu, ngaca. Supaya harus tahu diri bahwa ketong ini bukan siapa-siapa. Harus tahu diri bahwa ketong hidup ini karena Tuhan. Jadi ketong harus bergantung terus sama Tuhan. Kasih sebelah kiri kan doktrin lu pun diri sendiri. Lu kalau 1 hari tidak berdoa, lu mati. 1, 2, 3. 1 hari tidak merenungkan Bapa kita. Dunia ini jahat, rusak. Apalagi main keyboard di gereja, di sana, main-main habis itu, pulang habis itu, mabok. Pulang habis itu, rokok. Habis itu bilang ini Tuhan, penuh status. Ada satu pelayan Tuhan di Sikumana sana, di dompung gereja warna biru. Pokoknya dia pun status pagi, siang, sore, malam, mau di Facebook, mau di WA. Tuhan, terakhir tidur dengan dia punya maitua di dalam kamar kos terus. Tapi dia pun status rohani terus. Itu yang Kak Victor bilang. Rohani itu dia hanya cuma di bibir dan kata-kata di Facebook, media sosial. Tapi dia punya diri, dia serahkan buat dunia ini. Dunia yang dirusak ini kakak. Makanya orang tidak bisa mengasihi Tuhan. Walaupun dia orang pelayan Tuhan, walaupun dia ini pemain tamborin dari tahun Antoni, sampai sekarang dia cuma pandang-pandang sebegini. Percuma. Harus bisa betul-betul dia ada di dalam kamu dan menguasai kamu. Amin. Ada amin dulu. Ayat 17. 2, 3. Tetap apa kakak? Berarti sampai di bumi baru, langit baru, Yerusalem yang baru. Dunia ini sedang lenyap, artinya dunia ini rusak. Lu jangan bikin dirimu tambah rusak. Usahakan lu pun diri berdiri tegak di situ kak. Makanya dia bilang apa? Uji lu pun iman. Kakak Prince harus uji, kakak Prince punya iman. Apakah benar bergantung sama Tuhan? Apakah benar mengasihi Tuhan? Alfred juga sama. Uji, tidak ada orang yang mau marah-marah sama Basong terus, tidak ada. Tetapi kamu semua harus bisa mengambil waktu untuk melihat diri kamu. Seberapa kuat kamu dengan Tuhan. Seberapa karib kamu bergaul dengan dia. Seberapa dekat, seberapa ketergantungan kamu dengan Bapa. Sangat penting itu Hendro. Kalau hanya mau melayani semua orang mau kakak. Tetapi kalau melayani dengan benar Cesar, bukan semua gereja lu pergi. Mau orang panggil silakan, tapi dengan standar yang benar. Amin dulu. Ya toh? Amin dulu. Ini hari domain jelek, makanya beta supaya beta dong bertobat. Menyanyi tersalah-tersalah. Coba lihat sebelah kiri, tidak usah menyanyi, tidak usah main musik saja. Tapi kita pakai gitar. Menyembah lebih enak. Coba lihat sebelah kiri kananmu, maka bertobatlah semuanya. Ngomong kuat. Saya nangkap sampai sini. Bumi ini apa kakak? Padang. Dan bumi ini rusak atau tidak? Jangan katong sudi bumi tapi katong juga ikut rusak. Setuju katakan amin. Caranya kembali lagi ke 2 Korintus pasal 13 tadi kakak. Yang pertama yang harus kamu buat setiap hari adalah apa? Menguji dirimu sendiri. Itu caranya. Apakah kamu tetap tegak di dalam iman atau sonde? Kamu yang paling tahu akan diri kamu masing-masing. Di depan orang kau bisa memanipulasi diri kamu. Tetapi yang paling tahu dirimu, seberapa kuatnya kamu, seberapa rapuhnya kamu, itu kamu. Oleh karena itu mulai hari ini pulang dari tempat ini, setiap hari kamu harus melihat diri kamu. Menguji, saya ini kuat atau enggak ya? Atau kamu setelah melewati hari ini, kamu mulai melihat kau pun diri.
Oh saya udah buat ini, kayaknya saya harus perbaiki ini. Kamu harus bisa. Kamu akan ada masa di mana kau akan kumpul mulai begini kak. Akan ada masa di mana kamu akan seorang diri di tempat perantauan mungkin. Ada masa di mana katong semua tidak bisa saling bertemu. Masing-masing katong harus mempertanggungjawabkan iman katong dalam satu situasi dan kondisi yang begitu menghimpit. Kalau kamu tidak terbiasa untuk menguji diri kamu sendiri dalam situasi yang menghimpit, dalam waktu sendiri kamu seorang diri, apakah kamu masih terus mempertahankan iman kamu? Atau tiba-tiba orang bilang begini, Yesus atau antikris? Yesus, antikris dikasih uang, dikasih fasilitas. Kalau kamu tidak pernah menguji diri kamu kakak, sudah pasti antikris itu pilihan satu-satunya. Kan orang sudah banyak melihat bahwa nanti yang masuk ke antikris banyak hamba Tuhan. Nah, kasih tahu sebelah kiri kanan, hati-hati. Ini takut hidup ini. Siapa yang mau mati kelaparan? Kasih tahu, uji diri. 1, 2, 3 ya. Katakan uji dirimu. Ya. Lu pegang iman atau sonde? Lu punya iman atau sonde ya? Kita buka yang terakhir. Kolose pasal yang kedua ayat yang ke-7. Sampai dengan ayat yang ke-8. Jadi tidak boleh simpan dan tidak boleh simpan apa? Dendam. Jangan pikiran kemana-mana. Dia pikir kemana-mana sekali. Jangan, sini ada abang sini. Ada masalah cerita, ngerti? Kalau tidak mau cerita, selesaikan sendiri. Ya toh, kalau lu tidak mau cerita di siapa-siapa, berarti lu mampu untuk menyelesaikan sendiri. Kasih tahu sebelah kiri kanan, ada masalah, cerita. Tidak mau cerita, selesaikan sendiri. 1, 2, 3. Jangan nanti pas ada KKR baru lu mulai menangis di situ kau meratap. Paling sih. Menangis, kemudian hamba Tuhan mulai sangat bilang doa ini anak ini beban berat. Beban berat apa Pak? Hati sakit. Aduh itu semua manusia ini pasti hatinya pernah sakit. Lu tidak perlu pakai penglihatan juga, semua manusia hati sakit semuanya. Ini pasti punya masalah semua, pasti semua. Ya ini saya bukan curhat sama kamu, tapi kadang-kadang ini atau jadi hamba Tuhan ini juga omong kosong, ini hati berat. Maka saya sudah tidak mau lagi kamu tumpang tangan, kamu ini ngapain. Mau minta saya doakan, datang di rumah saya, cerita. Kau punya masalah, akan kau temukan jawabannya sendiri dari lu pun cerita. Tidak perlu saya cerita lagi ulang. Makanya kadang-kadang orang itu tidak mengerti bahwa dia punya cerita itu adalah jawaban dari masalah. Sehingga hamba Tuhan yang sudah tahu begini, dia sudah mau jujur. Tapi dia bilang, iya Tuhan bicara sama saya. Paling dia ngomong tadi nih, dia sengaja bilang Tuhan bicara. Kakak dunia ini rusak. Jadi demi uang, makanya kalau kamu kakak, mau pergi cerita di hamba Tuhan lupa masalah, usahakan jangan cerita lupa masalah duluan. Pak doa su. Kan dia mau doa cek toh. Jangan lu cerita lu masalah habis baru keton doa, baru melihat penglihatan inilah, bilang iya Tuhan sudah bicara bahwa ini. Omong kosong. Kasih tahu. Jadi kalau ada masalah, tidak usah cerita ada masalah. Datang saja. Ada masalah? Iya. Masalah apa? Pak doa, nanti Pak tahu dari Tuhan. Begitu. Bukan lu uang hilang di koperasi 5 juta misalnya. Lu cerita di orang bilang ini 5 juta. Oh Bapak sudah tahu, ada belum datang. Tuhan suka stop beta. Omong kosong. Amin. Dunia ini rusak kak. Sampai dalam church and religion. Dalam gereja, dalam komunitas rohani. Sampai dalam kepercayaan pun menjadi rusak. Sehingga orang tidak sungguh-sungguh mencintai Bapa. Masih ada yang lain dalam dia pun diri. Saya nangkap sampai sini kakak. Hati-hati ya. Sungguh benar amat rusak. Oke, ayat kita baca. 2, 3 Galatian. Kolose. 2, 3. Hendaklah kamu berakar di dalam Dia. Hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman. Bagaimana caranya? Selidiki terus lu pun diri, uji lu pun diri terus setiap hari. Baru lu bisa seperti ini. Ayat yang
8 Kak. 2, 3. Hati-hatilah supaya jangan ada yang menawan kamu dengan filsafatnya yang kosong dan palsu, menurut ajaran dan roh-roh dunia, tetapi tidak menurut. Hati-hati, dunia ini sudah rusak. Kamu lihat, ini buktinya bahwa dunia rusak itu sampai kepada dunia gereja, persekutuan, sampai di dalam dunia kepercayaan, religion, belief, kepercayaan seseorang. Lihat, jangan sampai kamu itu ditawan dengan filsafat-filsafat daripada orang-orang. Karena banyak orang yang melayani Tuhan tapi dia pakai dia pemikiran sendiri. Dia tidak melandasi dia punya pelayanan itu dengan iman percaya kepada yang hidup itu atau Kristus itu sendiri. Makanya orientasi pelayanan dia itu lain. Pujian, uang, tenar, ketenaran, ya, pengakuan orang. Kasih tahu sebelah kiri kananmu, please. Berakar di dalam dia, bertumbuh dalam dia, membuat kamu semakin peka dengan dunia yang rusak ini. 1, 2, 3. Amin. Kasih tahu sebelah kiri kananmu. Pulang rumah renungkan 2 Korintus pasal 13 tadi kakak. Dengan sungguh-sungguh, kalau ada istri di rumah, katakan dengan istri, mari kita renungkan 2 Korintus 13 ayat 5. Kalau tidak ada istri, belum ada istri, bukan tidak ada. Kalau prinsip ada maitua, mari panggil maitua. Bertobatlah, bertobatlah. Ya tahu? Kalau sudah ada, tidak ada dua-dua, tidak ada istri, tidak ada suami, tidak ada pacar, lu seorang diri, ada kawan, ada papa dan mama. Kalau memang beta ada semua, itu lu sendiri. Tahu selalu paksakan lu sendiri, amin. Kasih tahu sebelah kiri kananmu, ujilah dirimu sendiri. Selidikilah dirimu sendiri. Saya berdoa biar Roh Kudus akan menuntun kamu dan saya selalu. Dengan hikmat dan pengertian kamu akan semakin dibukakan betapa rusaknya dunia ini. Dan kamu tidak boleh ada di dalam dunia ini dengan segala keinginannya. Ingat itu baik-baik. Artinya bukan berarti kamu mati semua, tidak. Kamu tidak boleh mengikuti semua keinginan dunia ini. Tapi berdiri tegak di dalam iman percaya kepada Bapa kita yang hidup itu. Mari kita tundukkan kepala.